Udah belum? Oke. Sini sudah ada 21 yang mengisi absen. Saya sebutkan lagi ya. Ada tambahnya tadi ada Hayatinukus, kemudian ada Novi, Novi Dwi Agustin, Faiz, Ahmad Muhammad, Deden, kok Deden. Ya Deden, Aura, Erlangga. Ya. 22, satu lagi. Oke, sekarang gini, kita lanjutkan dulu sambil yang belum absen bisa menyusul ya. Karena masih ada waktu sampai saya selesai perkuliahan, absensi masih bisa dibuka. Nanti kalau sudah selesai baru saya tutup. Oke, kita lanjutkan. Kita pembahasan materi pertama untuk pertemuan kedua yaitu tentang pengertian, tujuan, dan hukum pernikahan. Oke. Silakan dibuka modul yang ada di Google Classroom yang sudah saya bagi sejak tadi. Di situ ada materi 1, pengertian, tujuan, dan hukum pernikahan. Untuk yang pertama, hukum pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan. Saya yakin kalian sudah paham istilah nikah itu apa, yaitu sebuah ikatan atau sebuah kesepakatan di antara pihak laki-laki dan perempuan untuk membentuk satu perkawinan atau satu ikatan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga. Jadi tujuannya membentuk rumah tangga dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dan bertujuan untuk mengikat dan membentuk sebuah perkawinan atau membentuk sebuah bangunan rumah tangga. Jadi ada pelakunya, ada ikatan, dan ada tujuan. Tanpa itu tidak ada yang namanya perkawinan. Ada perkawinan tapi dilakukan oleh laki-laki semua. Nah, itu tidak bisa. Itu abnormal namanya karena itu perbuatan LGBT yang tidak diakui dan itu termasuk hal yang dilarang di dalam Islam maupun di dalam konteks negara. Atau misalnya ada orang mengikat satu sama lain tapi tidak berniat untuk membangun keluarga, itu namanya hubungan bebas atau hubungan terlarang atau perzinahan. Cuma sekedar hidup bersama tapi tanpa ada ikatan dan tujuannya yang sekedar having fun saja. Itu juga tidak benar. Jadi perkawinan itu harus memenuhi beberapa komponen, antara lain satu komponen ikatan lahir batin yang terikat oleh sebuah kontrak, sebuah kesepakatan, dan yang kedua harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, tidak boleh laki-laki saja atau perempuan saja, dan yang ketiga harus ada tujuannya. Tujuannya apa? Ya harus membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia. Berdasarkan apa? Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu pengertian nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ya, itu pengertian nikah menurut hukum positif di Indonesia. Nah, kan menurut KHI, Komprehensif Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat. Jadi sama seperti tadi ikatan lahir batin. Jadi ikatan itu sama dengan akad. Akad itu apa? Ikatan. Ini sebenarnya sama dengan tadi bahwa dalam Islam atau dalam KHI dinyatakan bahwa perkawinan itu adalah
akad yang sangat kuat atau misakon ghalidhon, ikatan yang sangat kuat, akad yang sangat kuat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebenarnya orang menikah itu modalnya gampang. Cuma modal suara, modal niat, modal mahar. Niat menikah atau tidak itu bisa bisa ditentukan mau menikah atau tidak. Niat ucapan saja, tidak harus modal, harus menyiapkan peralatan berupa kembang 7 rupa, tidak harus. Harus menyiapkan perangkat sebesar gedung mewah, tidak harus. Yang penting apa? Modal suara saja. Ucapkan. Misalnya wali mengatakan, wahai Ali, saya kawinkan dan nikahkan engkau dengan anak saya bernama Siti dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Lalu dijawab oleh si Ali, bahwa saya terima nikah dan kawinnya Siti dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Selesai. Tidak pakai acara-acara nyebur ke dalam kolam, tidak harus. Tidak harus pakai acara dicukur rambutnya, tidak harus. Tidak harus pakai acara mengelilingi api unggun, tidak harus. Cukup dengan ucapan, selesai, sah, rampung urusannya, beres. Sederhana, cuma ucapan. Tetapi konsekuensinya yang itu yang tidak ringan, tidak mudah, alias berat. Apa beratnya? Begitu ucapan itu selesai, maka tanggung jawab yang tadinya ada di pundak bapaknya sebagai wali pindah ke suaminya. Itu yang berat. Tanggung jawab menafkahi, tanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya hidupnya, biaya misalnya biaya merawat tubuhnya, biaya makannya, biaya pendidikannya kalau masih sekolah, kalau masih kuliah, biaya kesehatannya dan lain sebagainya. Belum lagi kalau sudah punya anak, biaya anaknya. Semuanya ditanggung oleh si suami. Nah, perpindahan tanggung jawab ini sebenarnya sebuah sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya sakral. Dan karena itu sakralitas dari sebuah offer tanggung jawab itu dirayakan dalam bentuk akad nikah. Nah itu. Dan itu sebenarnya apa? Tujuannya untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi ibadah sepanjang tahun, sepanjang masa itu apa? Nikah. Nikah, ibadah terasik itu. Bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil menikmati kesahduan suami istri, keromantisan pasangan, itu ibadah. Jadi cari ibadah yang paling gampang cukup dengan menikah. Seperti itu ya. Itu pengertian nikah menurut KHI. Kok bisa ya? KHI ini kan sebenarnya cuma impres. Kok bisa jadikan pedoman? Ya karena KHI ini adalah salah satu pedoman yang dipakai oleh para hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, kewarisan, dan wakaf. Ditambah lagi kalau di masa sekarang ada hukum ekonomi syariah. Juga tambahan. Jadi mereka kalau para hakim kalau mengenai orang kawin, orang cerai, orang sengketa wakaf, sengketa waris, maka dia berpatokan pada pasal-pasal yang ada dalam KHI. KHI atau Konvensi Hukum Islam. Kalau hukum ekonomi syariahnya ada di buku kompilasi hukum ekonomi syariah. KES. Kalau KHI-nya ini yang ada dengan 3 buku, 1 buku perkawinan, buku waris, dan buku wakaf. Nah itu ya pengertian nikah menurut KHI. Nah berikutnya kita pindah ke pengertian nikah menurut Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu juz 7 halaman 29. Di sini siapa yang bisa baca teks Arab? Lulusan pesantren atau masih mondok? Erlangga, bisa? Bisa apa tidak? Ya coba dibuka. Dibuka modulnya halaman 6. Saya ingin tahu. Silakan.
Udah, halaman 6. Ta'rifuz zawaj. Ya, sampai baris ketiga. Wa ghairi dzalik. Anil wat apa? Wat U I A. Oh, anil wati. Wal aqdi jami'an. Wa huwa fi syar'i tu tazawwuj. Aqdut tazwiji wa zawaju syar'an. Aqdun yatadamman ibahatul istimami ibahatal istimta'i bil mar'ati bil wad'i wal mubasharati wat taqbili wat dhammi wa ghairi dzalik. Udah cukup. Oke. Artinya coba. Bisa? Enggak? Hah? Enggak bisa. Siapa yang bisa? Coba. Yuk. Silakan. Coba. Yang lulusan pesantren atau yang lagi mondok sambil kuliah. Hah? Ada yang bisa? Minal muslimat. Aji. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa. Erlangga juga nggak bisa. Nggak bisa. Ya udahlah. Oke, perhatikan. Ta'rifuz zawaj, pengertian nikah. Nikah lughatan secara bahasa atau secara etimologi itu adalah ad-dhammu wal jam'u, yaitu artinya berkumpul dan bersatu dan berkumpul. Bersatu itu kayak ad-dhammu itu antara dua bibit itu kan mengatuk bersatu gitu ya. Bersatu. Wad-dhammu wal jam'u dan berkumpul. Itu nikah. Jadi kalau kamu nempel ke bangku itu nikah. Nikah dengan siapa? Dengan meja, dengan kursi. Itu nempel. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah wazawaju syar'an, nikah secara syariat itu adalah aqdun yatadammanu ibahatal istimta'i bil mar'ati. Yaitu akad yang yatadammanu mengandung ibahatal istimta'i, kebolehan bersenang-senang bil mar'ati dengan perempuan. Jadi kalau diartikan secara bebas, jadi nikah itu akad, ikatan. Sama tadi kalau istilahnya pengertiannya Undang-Undang Nomor 174. Pernikahan adalah ikatan lahir batin. Nah, dalam Islam disebutkan akdun, akad. Akad itu apa? Kontrak atau kesepakatan di antara kedua belah pihak yang di dalamnya mengandung konsekuensi. Setelah akad itu dilakukan, maka si laki-laki boleh menggauli istrinya karena sudah berlaku secara sah sebagai istrinya. Jadi kalau istilah lain itu kan akdun, akad yang mengandung kebolehan untuk bersenang-senang dengan istrinya dengan menggunakan lafaz angkahtu dan zawatu, dengan menggunakan lafaz saya nikahkan dan saya kawinkan. Jadi itu nikah ya. Jadi kalau perempuan sudah dilamar, kemudian sudah ta'aruf, sudah diakad, maka setelah akad selesai boleh untuk diapa-apain aja. Silahkan. Mau dipeluk, dicium, dijima, dipuas-puasin untuk berbuat apa saja itu boleh karena sudah sah sebagai istrinya. Tapi tentu saja dengan syarat maharnya sudah diserahkan. Mahar ini adalah sebuah tanda terima atau tanda jadi, tanda cintanya seorang suami kepada istri bahwa dia mencintai istrinya. Diserahkan dulu. Makanya di dalam tradisi di masyarakat itu kan sering muncul kebiasaan begitu selesai akad langsung ada serah terima mahar, gitu ya.
Tapi ada nggak Pak kalau mahar itu dibayar nyicil? Jadi dibayar tidak tunai, boleh, tapi ya itu konsekuensinya ya hubungan seksualnya nanti dulu. Tunggu setelah lunas. Itu tidak apa-apa, boleh kalau mau seperti itu. Tapi kan adatnya kalau di masyarakat kan tidak tunai semuanya, bayar langsung di tempat dan kontan. Tidak boleh dicicil karena malu. Udah disebutin dibayar cicil, bayarnya belum sekarang. Nah itu nanti kita bicara tentang mahar di bagian lain di MK Fikih Munakat ya. Nanti itu. Jadi itulah pengertian nikah menurut Wahab Az-Zuhaili secara syara. Berikutnya di halaman 7 dan 8 disebutkan tentang tujuan nikah. Tujuan nikah itu menurut KHI adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jelas ya. Sakinah itu apa? Adem, damai, akur, tenang, tidak ada konflik. Mawaddah rahmah itu apa? Cinta kasih dan pengertian. Memahami satu sama lain. Mencintai, memahami karena mencintai, berkomunikasi karena mencintai. Nah, berikutnya menurut Wahab Az-Zuhaili lagi, tujuan nikah itu apa? Kita lihat di halaman 9. Hikmatu masyru'iyatihi. Hikmah disyariatkannya pernikahan atau tujuan disyariatkannya pernikahan. Apa itu? I'faful mar'i nafsihi wa zaujihi anil wuku'i fil harami. Yaitu untuk menghindarkan seseorang dan pasangannya dari terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Makanya nikah itu salah satu tujuannya supaya tidak jatuh dalam dosa. Kalau misalnya belum nikah, banyakkan dosanya. Apa dosanya ya? Melihat perempuan yang bukan mahramnya, melihat aurat perempuan yang bukan mahramnya, melihat sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat, itu haramnya. Tapi kalau sudah menikah, dia bisa memuaskan pandangannya kepada istrinya. Jadi itu tujuan menikah. Kedua, hifdun naw'il insani minaz zawali wal inkirati, mencegah kepunahan manusia. Artinya kalau orang menikah itu kan beranak pinak. Nah, nanti kalau udah punya anak, turun jadi banyak cucu, cicit dan segala macam. Karena berkembang biak dengan adanya pernikahan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah iqamatul usrati allati biha yatimmu tanzimul mujtama, yaitu eksisnya keluarga yang keluarga ini bisa menyempurnakan sistem masyarakat. Jadi kan kita tahu bahwa unit terkecil dari sistem sosial masyarakat adalah keluarga, unit terkecil ya. Keluarga itu membentuk satu komunitas, satu kelompok masyarakat. Adanya satu keluarga bergabung dengan keluarga yang lain, kemudian ada lagi tambahan keluarga lagi, terus lebih banyak, itu menciptakan, membentuk masyarakat. Tanpa adanya satu masyarakat, tanpa ada satu keluarga, maka unit masyarakat bisa berkurang, lama-lama hilang. Jadi intinya keluarga itu adalah salah satu tujuan pernikahan yang bisa menopang sistem sosial masyarakat yang lebih besar. Nah, itulah beberapa tujuan adanya atau disyariatkannya nikah. Satu, untuk mencegah dosa. Dua, untuk menjaga kepunahan dengan beranak pinak. Ketiga, eksisnya keluarga yang bisa bermanfaat untuk menciptakan, mendukung, mensupport sistem sosial masyarakat. Oke. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan mengenai pertanyaan, pengertian dan tujuan pernikahan. Silakan Haji. Ya. Kalau misalkan hukumnya nikah siri itu bagaimana? Hukumnya nikah siri. Iya. Sebelum saya jelaskan, saya tanya, nikah siri itu apa coba? Nikah siri itu kan kayak
nikah yang sah secara agama tapi tidak sah secara kenegaraan, itu setahu saya. Oh, oke. Jadi begini, tadi Anda sudah jelaskan nikah siri itu adalah nikah yang sah tapi tidak sah secara kenegaraan. Sah secara syariat tapi belum sah secara kenegaraan. Oke. Jadi bagaimana hukumnya nikah siri? Ya sah. Kalau dalam tolak ukurnya syariat, dalam tolak ukurnya hukum Islam, fikih. Menurut fikih kan aturan nikah sebenarnya harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun nikah itu apa saja? Harus ada wali, harus ada saksi, dua saksi, harus ada calon mempelai pria, ada calon mempelai perempuan, dan sigot ijab kabul. Ya, itu syarat rukun nikah. Ada wali, ada saksi, ada sigot nikah, tapi tidak ada yang nikah. Ya tidak sah. Kenapa? Rukunnya tidak terpenuhi. Ada dua orang yang mau nikah, laki-laki dan perempuan, calonnya, tapi tidak ada walinya, sah nggak? Nggak sah, karena tidak ada rukun yang terpenuhi. Jadi kalau selama syarat dan rukun terpenuhi, lengkap semuanya, maka pernikahan itu lancar dan sah hukumnya. Cuma persoalannya sekarang bagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Apakah itu cukup? Ya cukup, tapi tidak semuanya harus terpenuhi. Yang penting secara fikih, secara syariat sudah terpenuhi, maka cukup sah. Cuma masalahnya tinggal urusannya dengan negara. Negara belum mencatatkan. Sementara negara mencatatkan tujuannya supaya nanti ada proses administrasi yang selanjutnya yang berlaku. Misalnya nanti dibuatkan surat akta nikahnya. Nah, surat akta nikah itu bisa dipakai untuk mengurus anak yang lahir nanti dari hasil pernikahan mereka berdua. Ada akte kelahiran. Nah, akte kelahiran juga nanti diurut-urut ke belakang bisa dipakai untuk pendaftaran sekolahnya dia, pendaftaran BPJS-nya dia, pendaftaran segala macam yang berhubungan dengan administrasi. Jadi bersaling kaitan satu sama lain. Nah, dari sisi hukum Islam bagaimana? Secara hukum positif belum dianggap sah karena belum memenuhi unsur tercatat oleh negara. Sedangkan tercatat oleh negara itu syaratnya harus apa? Harus didaftarkan dulu ke kantor urusan agama, ke pengadilan. Orang nikah kok. KUA, kantor urusan agama. Diurus itu di segala macam administrasinya baru didaftarkan. Kalau belum itu ya belum berlaku. Jadi menurut saya nikah siri itu kan nikah yang dilakukan tanpa ada pemberitahuan kepada khalayak ramai dan cukup hanya diinformasikan kepada orang-orang terdekat saja. Dan syaratnya terpenuhi, rukunnya juga terpenuhi. Jadi menurut saya hukum nikah siri sah tetapi belum sah secara peraturan negara. Gitu ya. Nah, kalau Anda misalnya nanti sebagai sarjana hukum lulusan Fakultas Syariah UIN Banten, yang mau Anda kampanyekan apa? Apakah melegalkan nikah siri atau lebih baik menyarankan agar mereka mencatatkan pernikahan? Ya, tergantung Anda itu. Tapi secara moral ya Anda juga harus berkewajiban juga untuk mengkampanyekan bahwa jangan cuma sekedar nikah siri ya. Karena itu juga beresiko. Iya kalau awet. Coba kalau misalnya di tengah jalan pegat, firaq, cerai, sementara sudah punya anak, nah gimana status anaknya? Kan bisa ditinggal aja sama suaminya itu, karena tidak ada bukti bahwa dia sudah menikah dan punya anak. Tidak ada buktinya. Akhirnya apa? Anaknya terlantar dan tidak diurus oleh bapaknya. Ini kan berisiko tinggi. Makanya sebaiknya kalian sebagai calon sarjana hukum yang afiliasinya ke syariah, sebaiknya kampanyekanlah nikah non siri, nikah terang-terangan atau nikah yang tercatat gitu ya. Gitu. Jelas ya Aji ya? Baik. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Poligami. Emang kenapa poligami? Ya, itu dibolehkan. Anda nanya apa mau kasih tahu ini? Enggak nanya, Pak. Oh nanya.
Nanti penjelasannya ada di materi tentang poligami. Kalau saya bahas sekarang malah nanti tidak kepake lagi itu nanti di materi keberapa itu ada ya. Ada itu ya, sabar ya. Kok keburu amat sih mau pingin membahas poligami. Nanti aja itu ya. Sabar ya. Ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada, berikutnya saya akan sampaikan bahwa untuk materi hukum nikah itu akan saya jadikan tugas. Tugasnya adalah, perhatikan di GCN-nya ya, saya akan tampilkan tugasnya. Nah, yang muncul ya, tugas 1 fikih munakalat HSE. Tugas 1 terjemah. Tugasnya adalah menerjemahkan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh juz 7 halaman 31 sampai 33. Yang mana? Yang ini yang ada di modul ini ya. Hukum nikah fardiyah, tahrim, karohah, dan al-istihbabu awin nadbu fi halatil i'tidali. 4 hukum nikah. Nah, itu kalian jelaskan, terjemahkan. Apa maksudnya dan bagaimana pengertiannya. Tugasnya dikerjakan secara individual, bukan kelompok. Ingat, tugas individual. Kemudian diketik dulu melalui MS Word atau file berekstensi doc atau docx. Ya, pakai MS Word biar simple. Diketik. Hukum wajib itu apa? Hukum haram itu apa? Hukum makruh itu apa? Hukum mubah atau sunnah itu apa? Teksnya ada di situ. Kemudian batas akhir pengumpulan hari Rabu minggu depan tanggal 25 September 2024 jam, ingat jamnya, jam 07.00. Jadi ada batasan waktu, jamnya jam 7, harinya Rabu, tanggalnya 25 September 2024. Kalau misalnya kalian tidak perhatikan batas akhir, maka kalian tidak bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu. Jadi perhatikan, kalau sudah waktunya lewat, saya akan kunci dan tidak bisa dikumpulkan. Ini harus belajar disiplinnya mulai dari sekarang ya. 1 minggu ini langsung kerjakan, buka lagi filenya yang sudah saya siapkan, modulnya atau kitabnya, filenya, buka, terus cari halaman 31 sampai 33, terjemahkan. Pak, ini diterjemahkan apa di anu saja, dijelaskan intisarinya. Saya kasih rukhsah, intisarinya juga nggak apa-apa, boleh. Misalnya hukum nikah itu wajib apabila bla 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 bla. Hukum nikah haram apabila bla 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 bla. Hukum nikah makruh sekian, dan seterusnya sampai selesai. Bisa cukup seperti itu saja. Tidak harus harfiah, tidak harus. Nah sekarang pertanyaannya, ini gampang atau susah menerjemahkan? Tadi aja saya Erlangga nanya pengertian tadi Zawal aja tidak sampai bisa menerjemahkan, betul kan? Saya tanya tadi kalian juga, siapa yang bisa yang lain? Nggak bisa juga. Pada diem baik. Ya gimana itu? Padahal kan ini menerjemahkan bagian dari pembelajaran kita. Kelas SE ini nanti saya tuntut harus bisa menguasai kitab berbahasa Arab. Itu tuntutan saya, harapan saya. Tapi kalau kenyataannya tidak bisa gimana? Ya sudah, sekarang saya kasih solusi. Bagi kalian nanti yang kesulitan untuk memahami teks ini, saya kasih solusi, cari terjemahannya. Terjemahannya apa ya ini? Kitab Baba Zuhairi, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ada nggak Pak? Ada di perpus fakultas. Ada, saya pernah lihat di situ ada. Silakan kalian cari, akses masuk ke perpus,
Jangan kosong melulu itu perpusnya. Yang ramai cuma di daerah tangga, di daerah koridor, di taman pada nongkrong semua mahasiswa di situ. Tapi begitu saya melongok ke perpus, kok sepi ya? Kemana nih mahasiswanya? Kok pada moh datang ke perpus? Jadi sedih ya kelihatannya. Perpusnya tidak diisi oleh mahasiswa yang kreatif dalam mencari referensi. Tolong itu juga diperhatikan ya. Ciri khas kampus yang punya reputasi itu kampus yang selalu ramai perpustakaannya, gitu ya, untuk mencari referensi segala macam. Oke, perpusnya sering buka nggak itu? Jarang. Oh, ya kalian kemarin tuh ya ada yang demo ya masalah hak kok UKT bikinnya mahal, sedangkan saya cuma urusan orang tua saya cuma petani. Tapi kok bicara perpus kok udah nanti ke protes gitu ya. Nah itu. Kalau itu diperhatikan juga. Nah, jadi solusi saya adalah cari terjemahannya. Nah, lalu bandingkan nanti teks ini halaman 31, cari di terjemahnya di halaman berapa itu, di bab berapa, di jilid berapa, di juz berapa, di bagian buku yang mana. Nanti bandingkan, lalu diketik. Ketiknya di mana? Di MS Word. Oke? Jelas untuk tugas hari ini? Kenapa? Nggak usah. Langsung terjemahnya. Biar nggak ribet, nggak repot, terus ditulis tulisan Arabnya nggak usah. Langsung terjemahnya aja. Ya. Ada lagi? Sudah jelas ya? Oke, saya kira cukup untuk materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Termasuk juga tugas yang akan kalian kerjakan selama 1 minggu ke depan. Dan ingat, tugasnya dikumpulkan dengan batas akhir tanggal 25 September 2024 jam 07.00. Baik, saya cukupkan dan berikutnya saya akan cross check dulu kehadiran absensi yang sudah terisi sebanyak 26 orang. Isma ada ya? Selvia ada? Lydia Seri ada? Alvira? Alia? Dwi Ayu? Nasuroh? Risma? Risma ada? Najwa. Mana Najwa tadi? Najwa, ya. Rumaisya, Robiatul, Haitami, Siti Nur, Vina Maulani, Ahmad Aji, Ayatinopus, Novi Dwi Agustin, Faiz Falak, Ahmad Muammar, Dede Nur Afifah, Haura, Erlangga, Akmal Azkia, Nur Syam, TB Yu'raf, Putri Umi. Sudah, ada yang belum? Hah? Kenapa tidak bisa? Nanti aja, nanti kalau gitu nanti setelah selesai kuliah tunggu di sini, akan saya bantu buka lewat laptop ya. Oke. Baik, saya kira itu ya untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mari kita akhiri kuliah hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.